Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, masih di seri Master Detail. Di video sebelumnya kita sudah membuat daftar penjualan, lalu view untuk menampilkan satu transaksi, kemudian terakhir yang pernah dibuat yaitu menghapus satu transaksi. Nah, sekarang kita coba lagi untuk membuat proses menambah transaksi, jadi menginput transaksi yang baru ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana struktur halaman yang akan kita buat di proses penambahan transaksi yang baru. Nah, kurang lebih layoutnya atau struktur halaman yang akan kita buat. Jadi di atas ada tempat mengisi, mengentry nomor penjualan, tanggal, kemudian pelanggan dan keterangan. Ya, nah di sini saya beri perencanaan nama tempat menginputnya nanti ini adalah nomor jual. Jadi saya sesuaikan dengan nama tabel. Jadi meskipun tidak harus ya, jadi kalian bebas ketika ingin bereksperimen. Nah, cuma di sini saya coba menyesuaikan, menyamakan dengan tabelnya, kolom-kolom di tabel ya, yang akan menjadi tujuannya. Lalu berikutnya adalah tanggal jual. Kemudian ini tempat memilihnya. Jadi ini adalah select, diberi nama kode pelanggan, lalu keterangan. Nah, kemudian berikutnya dibuat sebuah table. Nah, rahasia utama dari proses ini sebenarnya di table yang kita buat. Ingat, biasanya ketika membuat tabel ada T headnya, ada T body ya. Nah, di T headnya selama ini ketika membuat tabel hanya menempatkan judul kolom. Nah, namun di teknik ini selain judul kolom di headernya tabel, dibuat juga tempat menginput ya. Namun tempat-tempat menginput ini akan disembunyikan nantinya. Nah, lalu di T body-nya masih dalam keadaan kosong. Jadi ketika halamannya masih baru dibuka, berarti T body-nya masih kosong. Lalu di bawah table ada tombol tambah. Nah, ketika diklik tombol tambah ini, maka T body-nya akan terisi tempat menginput. Nah, cara kerjanya sebenarnya adalah ketika diklik tombol tambah ini, inputan yang ini yang sudah disiapkan, yang tersimpan di header itu di cloning. Kemudian hasil cloningnya dimasukkan ke dalam T body. Nah, itu sebenarnya cara kerjanya ya. Nah, kemudian berikutnya di sini juga ada tombol hapus. Jadi ketika ada satu baris di badinya ini yang akan dihapus, maka tinggal mengklik yang tombol hapus ini untuk menghapus satu baris. Nah, apa yang harus kita buat? Yang pertama, kita membuat sebuah metode dengan nama metode tambah ya, tentunya di controller penjualan. Kemudian berikutnya adalah membuat sebuah file view namanya v penjualan tambah, tetap kita simpan di folder penjualan yang ada di folder views. Nah, ini view-nya, layout-nya ya kurang lebih sama dengan ini ya. Jadi nanti mungkin kita cukup mengcopy yang dari hapus ini. Nah, kita tiru supaya tidak membuat dari awal. Kemudian selanjutnya adalah model pelanggan. Nah, model ini digunakan untuk mengambil data pelanggan, dan berikutnya adalah model barang, barang. Itu sudah pernah kita buat sebelumnya. Namun mungkin kita tambahkan satu metode di dalamnya, itu ambil barang. Kalau tidak salah di metode ini juga, di model ini juga sudah pernah dibuat di sana, ambil semua barang. Hanya saja di sana direlasikan beberapa tabel. Nah, namun di sini lebih baik kita buat, karena murni yang kita butuhkan hanyalah tabel dari tabel barang, tidak perlu merelasikan dengan tabel yang lain ya. Tapi boleh juga ketika akan memanfaatkan metode ambil semua barang yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, yang ini
kita buat metode ini, inilah yang akan menampilkan halaman kosong ketika membuka halaman ini. Nah, kenapa disiapkan model ini? Yang pelanggan, pertama, kita butuh untuk pilihan nama-nama pelanggan di sini. Ini akan dibuat dalam model select. Jadi datanya harus disiapkan. Ya. Kemudian berikutnya adalah M barang. Kita juga memerlukan ketika masih halaman kosong karena akan dijadikan sebagai pilihan. Ya. Itu kira-kira alasannya kenapa model ini dibutuhkan ketika diproses baru menampilkan halaman ini. Nah, kemudian metode berikutnya yang dibuat di controller yaitu metode proses simpan. Nah, metode inilah yang digunakan ketika tombol simpan diklik. Data-data yang akan disimpan ke dalam tabel dikirim ke metode ini. Selanjutnya metode ini akan memanfaatkan model M jual master. Apa yang akan disimpan di M jual master? Yang di atas ini akan disimpan ke dalam tabel jual master. Coba kita lihat tabelnya ya, jual master. Nah, ini jual master akan disimpan nomor penjualan, kode pelanggan, tanggal jual, dan keterangan. Jadi data-data yang ada ini itu akan disimpan ke sana. Kemudian model berikutnya adalah jual detail, M jual detail. Nah, ini kita akan gunakan untuk menyimpan data-data yang ada di sini. Ya, data-data yang ada di sini itu akan disimpan ke tabel jual detail. Oke, saya kira itu. Nah, sebelumnya ada yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu, terutama di penataan ID beberapa elemen. Ada beberapa elemen yang harus diberi ID. Nah, ini kira-kira coba bayangkan ini adalah sebuah tabel. Yang atas ini adalah T-head-nya. Jadi nanti di T-head-nya, header-nya tabel, ada dua baris yang dibuat. Yang baris pertama itu judul kolomnya. Kemudian di baris kedua itu adalah elemen-elemen input yang akan kita cloning. Elemen input yang akan di cloning. Jadi ini di cloning ketika diklik tombol tambah ini, di cloning, hasil cloningnya dimasukkan ke dalam tbody. Nah, pertama yang kita atur ID-nya, baris ini yang akan di cloning, yang TR-nya diberi ID. Nah, di sini kita beri perencanaan, kita beri ID dengan nama baris contoh. Ya, satu baris. Kemudian di dalam satu baris itu kan ada TD. Nah, TD ini 1, 2, 3, 4, 5 itu kita beri ID juga. Jadi masing-masing TD itu ada ID-nya. Ingat yang ada di header ya. Nah, TD yang pertama kita beri nama K kode barang. Saya singkat dari kolom kode barang. Kemudian kolom berikutnya K harga, kolom berikutnya lagi K unit, kolom berikutnya K jumlah. Untuk yang tombol hapus, kolom tombol hapus tidak perlu diberi ID. Tuh. Kemudian di dalam TD itu kan ada elemennya, ya. Di sini, ini ada elemennya. Ini ada elemen select ini. Di sini adalah elemen input. Nah, itu juga diberi ID. Nah, untuk elemen selectnya yang pertama saya beri ID I kode barang. Kemudian elemen berikutnya untuk harga I harga, dan seterusnya I unit. Berikutnya adalah I jumlah. Yang berikutnya adalah T hapus untuk yang tombol hapus ini. Nah, kemudian selanjutnya di tabel ada tbody. Nah, tbody ini diberi juga ID. ID kita rencanakan di sini kita beri ID untuk tbody-nya isi table. Nah, kemudian berikutnya hasil cloning ini ketika berhasil di cloning, elemen-elemen ini tadi ini belum ada name-nya, jadi memang sengaja tidak diberi name di sini ya. Ada penjelasannya kenapa tidak diberi name. Nanti hasil cloningnya yang diberi name. Nah, ingat ya, beda ID, beda dengan name. Ini diberi name kode barang. Jadi tempat inputnya itu name-nya nanti diberi name kode barang. Kemudian berikutnya adalah harga, kemudian unit. Untuk jumlah dan tombol ini tidak perlu diberi name. Ingat,
yang perlu diberi name itu adalah elemen-elemen yang akan dikirim ke proses simpan. Nah, itu yang perlu diberi name. Adapun elemen lain ketika tidak akan dikirim ke proses simpan untuk disimpan ke dalam tabel, itu tidak perlu diberi name. Nah, sedangkan untuk ID ini keperluan untuk berinteraksi ketika bermain di halamannya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat beberapa event JavaScript. Yang pertama yang akan kita buat adalah tambahkan baris baru ketika tombol tambah diklik. Jadi maksudnya ketika tombol tambah ini diklik, kita akan menambahkan sebuah baris di dalam tbody ini dengan cara mengcloning baris ini, kemudian hasil cloningnya dimasukkan ke dalam tbody. Kemudian berikutnya menghapus baris ketika hapus baris diklik. Oke, ini maksudnya thapus ya. Ini thapus. Saya ganti namanya thapus. Ketika thapus diklik, ini kan thapus warnanya di sini. Ada tulisan thapusnya. Ketika ini diklik, maka satu baris ini akan dihapus. Ketika baris thapus yang di sini dihapus, diklik, maka satu baris ini dihapus. Kemudian event yang ketiga yaitu ketika inputan harga yang ini diganti nilainya, maka jumlah harus dihitung. Nah, jadi otomatis terganti jumlahnya. Demikian juga yang keempat ini, ketika unitnya diganti, nilainya diganti, maka kita akan menghitung berapa isinya yang jumlah ini. Oke, saya kira itu hal yang harus kita persiapkan sebelum kita mengerjakan. Sekarang kita mulai mengerjakan, mulai dari proses pembuatan metodenya serta model-model yang dibutuhkan ketika halaman ini akan